Yang pertama Khadijah, istri Nabi. Kedua Abu Bakar, sahabat dekat Nabi. Ketiga Ali bin Abi Thalib, sepupunya Nabi ya. Kemudian ada yang keempat Zaid bin Haritsah, budak yang mutiara Nabi. Kelima Utsman bin Affan. Kemudian keenam Zubair bin Awam. Ketujuh ya Sa'ad bin Waqqas. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah. Yang ke-8 yang ke-8 ya, Abdurrahman bin Auf, ada Abu Ubaidillah bin Jarrah, dan ke-11 itu ada Arqam bin Abi Arqam. Yang terakhir adalah Fatimah binti Khattab atau bin Khattab, adik kembar bin Khattab itu Fatimah binti Khattab, adik kembar bin Khattab, beserta suaminya Said bin Zaid Al-Adawi. Nah, jadi orang-orang ini yang pertama Islam itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Rasulullah SAW menemui mereka secara perorangan dan mengajarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Mereka memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi. Wahyu diturunkan secara bertahap dan sedikit demi sedikit. Dan ayat yang turun berupa ayat pendek dengan gaya bahasa yang indah serta menyentuh hati. Hal ini semakin menambah keyakinan mereka atas kebenaran ajaran Islam. Kemudian dakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Turun ayat ini memberikan isyarat bahwa dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW beserta para sahabatnya ya pasti akan menghadapi hambatan dari kaum kafir Quraisy. Dan demikian Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah mempersiapkan diri guna menghadapi segala resiko yang akan mereka hadapi. Setelah turun ayat tersebut, Rasulullah SAW mengundang tokoh-tokoh penting dari kafir Quraisy. Mereka hadir memenuhi undangan tersebut dan terjadi dialog antara Nabi SAW dengan mereka. Kemudian Rasulullah menyampaikan ajaran Islam yang mulia kepada mereka. Pada akhirnya pertemuan tersebut mereka mengingkari segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kecuali paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib sangat menyayangi Muhammad dan menyatakan bahwa selama masih hidup dia akan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dasar hal ini turunlah Quran surah Al-Hijr ayat 94. Kaum kafir Quraisy ya pasti menolak dan menantang ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Penolakan dan perintangan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy. Diantaranya ada Abu Lahab, namanya Nabi, Abu Jahal dan Abu Sufyan. Ada beberapa faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang Islam dan kaum Muslimin. Antara lain, yang pertama adalah persaingan perebutan kekuasaan. Dalam kabilah besar Quraisy sudah sejak lama terdapat golongan-golongan yang saling bersaing untuk merebut pengaruh dan kekuasaan. Tunduk kepada Nabi Muhammad SAW menurut pendapat mereka sama juga dengan mereka atau kekuasaan kepada Muhammad, yaitu Bani Thalib.
Orang Quraisy memandang diri mereka lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan dengan golongan bangsa Arab lainnya. Sedangkan agama Islam memandang semua manusia itu memiliki hak dan derajat yang sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, orang Quraisy enggan masuk Islam yang menurut anggapan mereka akan menurunkan martabat dan merugikan kedudukan mereka. Mereka takut jika kedudukan mereka yang semestinya dihormati menjadi tersaingi Islam. Yang ketiga, taklid kepada nenek moyang. Semua adat istiadat, kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan mereka ini dapat secara turun-temurun ya dari nenek moyang mereka memegang ajaran tersebut dengan sangat kuat dan membabi buta. Orang Quraisy berpendapat bahwa agama dan kepercayaan yang telah mereka anut sudah cukup bagi mereka dan tidak perlu ada ajaran baru. Nah, penentangan dan penolakan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi. Kaum kafir Quraisy melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan tidak hanya Nabi, juga kepada umat Islam yang memeluk Islam ketika itu. Mereka memaksa budak-budak mereka yang telah masuk Islam untuk kembali kepada agama semula, yaitu menyembah berhala. Apabila menolak, mereka tak segan-segan menyiksanya hingga sekarat. Sungguh ya, ini adalah penyiksaan yang sangat kejam dan di luar batas kemanusiaan. Sebagai akibatnya, dalam kurun waktu itu umat Islam sangat menderita. Dalam penderitaan dan kesedihan tersebut, Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan tabah dan yakin akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berakhlak mulia. Rasulullah SAW selalu berakhlak mulia dalam berdakwah, sebagaimana yang telah beliau lakukan dengan sifat-sifatnya, yaitu siddiq, benar, tabligh, menyampaikan risalah, amanah, dapat dipercaya, dan fatonah, cerdas. Lebih dari itu, masyarakat Arab mengenal Rasulullah SAW sebagai pribadi yang jujur dan dapat dipercaya, hingga menjuluki Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, Rasulullah memiliki analisa sosial yang cerdas. Berkat kecermatan beliau dalam menganalisa kondisi sosial masyarakat Arab, akhirnya beliau berhasil melakukan dakwah dan mengatasi segala rintangan, terutama yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, memiliki niat yang kuat. Kuatnya niat ya, beliau dalam berdakwah tampak dalam semua sisi perjuangan dakwah. Beliau sangat gigih, tangguh, rela berkorban dalam menegakkan kebenaran, pantang menyerah, meninggalkan kesenangan duniawi dan menghabiskan waktunya untuk berdakwah. Kemudian yang keempat, penuh kasih sayang. Nabi dalam berdakwah itu penuh kasih sayang, menunjukkan rasa kasih kepada siapapun. Beliau bertutur kata lembut dan halus, serta tidak pernah dendam pada orang kafir yang menyakiti. Sebaliknya, beliau justru mendoakan mereka hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menyampaikan kebenaran. Semua yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebenarannya mutlak. Kebenaran ajaran Islam disampaikan kepada kita dengan cara yang benar, sehingga Rasulullah SAW adalah teladan sempurna dalam menyampaikan kebenaran. Yang terakhir ya, menggunakan strategi yang tepat berdakwah. Dan pembahasan dakwah beliau menggunakan strategi yang tepat.
yaitu dimulainya dengan dakwah sembunyi-sembunyi, suasana pribadi, dan kemudian setelah mendapat pendukung yang cukup, beliau melanjutkan dengan cara terang-terang. Kali ini terbukti dengan tercapainya di sini Nabi SAW di Mekah. Caranya pertama menunjukkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong hambanya yang sabar, tabah, dan memiliki semangat tinggi dalam berdakwah. Kemudian kedua, meyakini bahwa semua hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Rasulullah hanya bertugas menyampaikan masalah. Kemudian yang ketiga, Islam mengajarkan persamaan hak dan kredit bagi semua manusia. Setiap orang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketakwaanlah yang menjadi ukuran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang keempat, setiap perjuangan dakwah membutuhkan pengorbanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah mengorbankan harta benda dan jiwa untuk menegakkan ajaran Islam.